saya Yolanda Lumendaro. Saya dari kelas B semester 2 dengan NIM 25010137, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutu. Untuk itu, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengapa Allah harus menjadi manusia, dan topik ini merupakan salah satu topik pembelajaran mata kuliah Teologi Sistematika yang dibawakan oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Selamat menyaksikan teman-teman. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Dalam Filipi 2 ayat 6-8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betapa besar kasih karunia Tuhan. Allah yang mana yang mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Mengapa kita harus memastikan Allah yang mana? Bukankah Allah itu Isa? Bukankah Allah kita sama dengan kepercayaan lain? Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, hanya ada satu Allah yang benar. Hanya ada satu Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Poin yang kedua, tidak semua kepercayaan mengakui Yesus adalah Allah. Ya, itu terbukti dari sekian banyaknya agama dan kepercayaan yang dianut dalam setiap manusia. Itu artinya kita tidak punya Allah yang sama. Sesungguhnya, kalau seseorang percaya kepada Allah yang Esa itu, tetapi menolak tindakannya menjadi manusia, ia bukan orang yang percaya kepada Allah tersebut. Menolak Yesus berarti menolak Allah yang Esa. Sebab ada tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yang kedua tertulis Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kegunungan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yang ketiga Filipi 2 ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan yang terakhir Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Poin yang ketiga adalah tidak semua kepercayaan menerima Allah menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dengan argumentasi serendah itukah Allah mau menjadi manusia dan mati? Kalau mau menyelesaikan dosa, apakah Allah tidak dapat melakukan cara lain selain menjadi manusia? Tidak mungkin Allah mati di kayu salib. Dengan memastikan Allah yang mana, maka semakin kuatlah iman kita terhadap Allah yang kita percayai. Dengan demikian, iman kita semakin bertumbuh dan tidak akan menyia-nyiakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Allah. Menyangkut yang pertama, engkau akan terus mencari Tuhan melalui persekutuan ibadah maupun persekutuan pribadi. Mazmur 119 ayat 164 mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Yang kedua, engkau akan setia dan taat sampai mati bersama dengan Tuhan yang benar, seperti Stefanus yang mati martir mempertahankan imannya. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 mengatakan, sedang mereka melamparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Yang ketiga, hidupmu akan damai dan tenang bersama Tuhan yang benar meski diterpa banyak masalah. Dalam Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang keempat, kematianmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia. Bersama dengan Kristus, dikatakan Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau
bersama dengan aku di dalam Firdaus. Selanjutnya adalah pertanyaan, Allah mana yang menjadi manusia tersebut? Nah, sumber kita yang pertama adalah Alkitab. Mengapa Alkitab menjadi sumber yang utama bagi kita? Ya, karena Allah yang Esa itu menyatakan diri di dalam Alkitab. Alkitab adalah suara Tuhan. Jadi, untuk mengetahui Allah yang mana, maka Allah sendiri dalam Alkitab telah memberikan jawaban tentang siapakah Dia di dalam Alkitab. Maka Allah tersebut adalah apa? Yang pertama, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Allah yang menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang ketiga, Allah yang berbicara kepada Adam. Yang keempat, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 ayat 13 yang mengatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kami serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus membebaskan. Yang kelima, Allah yang berbicara kepada Musa, Elia, Allah yang menyertai Daniel di gua singa, serta Sadrak, Mesak dan Abednego dalam perapian yang menyala. Dan pada akhirnya Allah itulah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Filipi 2 ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 yang mengatakan bahwa karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas semua. Dan yang keempat, Kolose 2 ayat 9 yang mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, untuk satu tujuan yang sangat penting, yaitu untuk kepentingan manusia. Selanjutnya, Kejadian 1 sampai 2 mengatakan seluruhnya dalam keadaan baik, termasuk manusia tanpa dosa. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 mengatakan Allah memberi perintah, dan jika melanggar maka hukumannya adalah kematian. Yang ketiga, Kejadian 3 mengatakan manusia jatuh dalam dosa dan harus dihukum. Nah, poin ini harus kita perhatikan, teman-teman. Yang judulnya semua karena dosa. Yang pertama, karena dosa manusia akan dihukum dan terpisah dari Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, Matius 25 ayat 46 mengatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, dan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang ketiga, 2 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dan yang keempat, Wahyu 20 ayat 15 yang mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan itu. Poin yang kedua,
Karena dosa, gambar diri Allah dalam diri manusia telah rusak. Karena dosa, gambar diri Allah dalam diri manusia telah rusak. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terhadap Allah, manusia akan menantang Allah, meniadakan Allah, membuat Allah baru menurut kehendaknya. Nah, terhadap diri sendiri, manusia tidak mengenal dirinya, berjalan sesuai kehendaknya. Dan terhadap orang lain, iri, dengki, marah, benci, membunuh, menipu, mencuri, itulah yang dilakukan oleh manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya, Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Yang pertama, Allah tidak dapat mati dan mematikannya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kekal dalam Mazmur 90 ayat 2, tidak berubah dalam Maliaki 3 ayat 6, dan Roh dalam Yohanes 1 ayat 20. Artinya, dalam hakikat keilahiannya Allah tidak dapat mati. Kematian adalah kondisi makhluk ciptaan, bukan sifat Allah. Maka muncul problem, bagaimana Allah dapat menanggung hukuman dosa atau kematian jika ia tidak dapat mati. Yang kedua, solusi ilahi. Inkarnasi atau Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua, firman atau logos yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ini berarti Allah tidak berhenti menjadi Allah, tapi menambahkan natur manusia. Manusia berdosa tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Itulah mengapa harus Allah. Karena manusia berdosa tidak layak menjadi pengganti. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi, tidak ada manusia yang bisa mati untuk orang lain secara sempurna karena sama-sama berdosa. Ya, hanya Allah di dalam Yesus yang mampu menyelamatkan kita orang berdosa ini secara sempurna karena Yesus tidak berdosa. Petrus 2 ayat 22 mengatakan ia tidak berdosa, maka ia memenuhi syarat sebagai korban yang sempurna. Nah, selanjutnya, mengapa Allah mau menjadi manusia dan mati menderita di kayu salib? Nah, karena kasihnya yang begitu besar bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Karena Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa telah berada di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga, Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Akhirnya, perkataan terakhir di kayu salib mengatakan Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum air asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Salib sebagai titik pertemuan kasih dan keadilan. Di kayu salib yang pertama, keadilan Allah terpenuhi, dosa mendapat hukumannya. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan, manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya, Kristus telah mati untuk kita. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya ia membawa kita kepada Allah. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan kali ini, yaitu dosa tidak bisa dihapus tanpa hukuman. Yang kedua, hukuman dosa adalah kematian. Yang ketiga, Allah menyediakan dirinya dalam Yesus sebagai pengganti untuk menerima hukuman di kayu salib.
sehingga salib menjadi tempat di mana dosa mendapat hukumannya, manusia diampuni, diselamatkan. Allah tetap adil dan penuh kasih. Dan yang terakhir, marilah kita ucapkan ayat ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Roma 10 ayat 9-10 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, Lukas 23 ayat 43 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan pada hari ini.